Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semua ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang-orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang ada saat ini di dalam gereja, juga umat yang saat ini, siapapun Anda yang mengikuti siaran misa live streaming dari gereja katedral. Cerita yang kita dengar dalam Injil sangat jelas. Yesus masuk bait Allah, dan apa yang ia lihat di sana? Pasar. Bait Allah seperti pasar. Di bait Allah orang berjualan, orang bertransaksi, jual beli, ternak, dan tukar menukar uang. Kambing, domba, lembu, merpati. Yesus membuat cemeti dan dia masuk. Meja penukar uang dia balik. Binatang-binatang semua diusir, dan dia mulai mengamuk di dalam bait Allah. Ternyata Yesus marah. Orang Yahudi
balik memarahi Yesus. Kau pu kuasa apa? Kau pu hak apa untuk bertindak demikian? Tanda apakah yang kau tunjuk kepada kami sebagai bukti bahwa engkau punya kuasa bertindak seperti itu? Dan keluar dari mulut Yesus kata-kata ini, rombak bait Allah ini, ratakan gedung ini, dan dalam 3 hari saya akan membangunnya kembali. Umat katedral yang terkasih juga yang sedang mengikuti siaran ini, Yesus punya maksud apa dengan bait Allah? Jelas bagi Yesus, bait Allah itu bukan pertama-tama sebuah gedung. Dari kata-kata Yesus jelas bait Allah bukan sebuah bangunan fisik. Bait Allah bukan susunan kayu, batu, semen, seng, baja-baja ini. Bait Allah bukan kaca-kaca patri yang warna-warni itu, tetapi bait Allah itu adalah tubuh Kristus. Nah, umat sekalian, berangkat dari pemikiran dasar ini, saya ingin menyampaikan 3 pesan. Bait Allah adalah tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus itu adalah gereja, jemaat. Gereja itu adalah jemaat. Dan jemaat beriman adalah kau, dia, kita bersama adalah jemaat tubuh Kristus. Maka saya ingin menyampaikan 3 pesan. Pesan yang pertama, sadarlah bahwa dirimu adalah ibarat sebutir pasir atau sebuah batu yang membentuk gereja Kristus. Sama seperti bangunan gereja katedral ini terdiri dari jutaan butir pasir, pasir hitam, pasir coklat, pasir putih. Sama seperti bangunan gereja katedral ini terdiri dari ribuan batu. Batu hitam, batu coklat, batu putih. Dan bersama-sama membentuk tembok ini, balok ini, kolom ini, lantai ini. Begitulah umat warga katedral, pengguna bangunan gereja ini juga terdiri dari ribuan umat. Umat yang berkulit putih, umat yang berkulit hitam, umat yang berambut lurus, umat yang berambut keriting, umat yang berpenghasilan tinggi, umat yang berpenghasilan rendah, umat yang punya pelbagai aspirasi politik, masing-masing punya peranan membangun jemaat umat Allah. Tiap-tiap kita, masing-masing kita adalah penting. Kalau kau tidak ada seperti pasir tadi, maka akan ada lubang, walaupun sekecil sebesar pasir, tetapi ada lubang karena kau tidak ada. Apalagi batu tidak ada, apalagi baja tidak ada, runtuh. Kita
Kita saling membutuhkan dalam membangun satu kesatuan gereja tubuh Kristus yang satu, kudus, katolik, apostolik. Pasir sebutir, kecil, tapi dia sangat berarti dan sangat dibutuhkan. Semen segenggam, sedikit, tetapi berarti dan dibutuhkan. Batu sebiji, kecil, tetapi dibutuhkan dan berarti tentu. Besi sepotong, walau kecil, tetapi berarti, kehadirannya berarti dan sangat dibutuhkan. Karena saling membutuhkan. Begitulah. Pasir tidak bisa berfungsi tanpa kehadiran semen. Semen tidak bisa berfungsi tanpa kehadiran batu. Kaca tidak bisa berfungsi tanpa kehadiran baja ringan. Seperti itulah dalam membangun gereja fisik dan gereja rohani. Kita, umat paroki Tiga Raja, saling membutuhkan. Pastor tidak bisa berperanan baik tanpa kehadiran dewan paroki. Dewan paroki tidak bisa berperanan tanpa kehadiran pengurus wilayah. Pengurus wilayah tidak bisa berfungsi tanpa pengurus kombas. Dan pengurus kombas tidak bisa berfungsi tanpa kehadiran warga umat kombas. Umat pendatang tidak bisa hadir maksimal tanpa umat asli Papua. Dan umat asli Papua tidak bisa tampil maksimal tanpa kehadiran umat pendatang. Kita boleh berbeda. Berbeda dalam visi politik. Kita boleh berseberangan dalam partai-partai politik. Tetapi sebagai anggota warga gereja, gereja umat katedral, mari kita duduk bersama. Kita bersatu. Sebagaimana pasir, batu, semen bergabung bersama untuk menghadirkan gereja ini. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, jaga kualitas. Kalau saudara itu pasir, pertanyaannya, pasir dengan kualitas apa? Kalau saudara itu batu, batu dengan kualitas apa? Kalau saudara itu besi, besi dengan kualitas apa? Pasir yang ada tanahnya tidak layak untuk bangunan. Batu yang mudah pecah tidak layak untuk jadi fondasi. Besi yang karatan tidak layak untuk jadi tiang bangunan. Begitulah kualitas anggota umat pengguna gereja katedral ini. Orang yang suka berkelahi tidak layak untuk menjadi anggota gereja, hanya bikin rusak saja, rusak nama. Orang yang suka minum mabuk, yang mabuk itu siapakah? Oh, dia dari gereja mana kah? Agama apa kah? Dia orang Katolik dari gereja katedral. Tidak layak jadi anggota gereja karena hanya bikin rusak nama. Orang yang mencuri, korupsi, korupsi kecil, korupsi besar, tidak layak untuk menjadi anggota gereja karena bikin rusak nama. Orang Katolik koruptor, orang Katolik mencuri. Itu pesan kedua. Pesan ketiga, pesan terakhir. Bangunan fisik gereja hendaknya mencerminkan
bangunan rohani. Artinya apa? Gedung gereja katedral memang indah secara fisik. Tetapi kalau hidup warga umat paroki katedral tidak indah seindah bangunan fisik ini, maka itu akan sangat memalukan. Gedung gereja katedral ini kokoh, megah fisiknya. Tetapi kalau iman umat katedral tidak kokoh, tidak megah, gampang goyang imannya. Digoda sedikit saja, tinggalkan gereja. Kedipan mata seorang perempuan atau laki-laki gereja lain, agama lain, langsung tinggalkan gereja. Tidak kokoh, tidak megah imanmu, maka itu amat sangat menyedihkan. Gedung gerejamu tinggi. Saya pikir gereja yang tertinggi, bangunan tertinggi di Timika ini tinggi. Tetapi kalau kiprah umat Katolik tidak tinggi, rendah-rendah terus. Pejabat tidak ada, DPR kurang, jadi bupati selalu kalah. Kiprah kita di bidang politik, sosial, ekonomi tidak setinggi gereja ini. Itu amat menyedihkan. Bangunan fisik gereja hendaknya mencerminkan bangunan rohani. Dengan kata lain, indah bangunan fisik gereja katedral, seharusnya indah pula cara hidup warga umatnya. Kokoh dan megah bangunan fisik gereja katedral, seharusnya kokoh dan megah pula iman warga umatnya. Tinggi gereja, fisik gereja katedral, seharusnya tinggi juga kiprah umat Katolik dalam kehidupan bermasyarakat, dalam semua bidang level, sosial, ekonomi, politik. Kesimpulannya, sebegitu bangunan fisik gereja, begitu pula bangunan rohani umat. Atau karena bangunan gerejamu bagus, maka bagus pula cara hidup umat katedral. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati umat paroki katedral. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.